Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lailatul Musyarofa dengan NIM 212105030023. Di sini saya akan menyampaikan review tentang materi yang berjudul Strategi Nabi Muhammad SAW dalam membentuk peradaban Islam, yang disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC.MEI, selaku dosen pengampu mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara. Baik, langsung saja. Pembentukan peradaban Islam periode kenabian itu terdapat dua fase. Yang pertama fase Mekah dan yang kedua fase Madinah. Di mana dalam fase Mekah itu Nabi menggunakan dua metode dakwah. Yang pertama secara rahasia atau sembunyi-sembunyi, yang kedua secara terang-terangan. Untuk konten dakwah Nabi itu, yang pertama pendidikan tauhid dalam teori dan praktek, di mana keesaan Allah dalam penciptaan alam semesta hanya ibadah kepada Allah semata. Dengan penanaman tauhid terbentuklah peradaban-peradaban yang baru, di mana mereka percaya adanya hari kiamat, selalu berbuat baik, yang dulunya saling membenci menjadi saling mencintai, yang dulu saling berperang menjadi saling tolong-menolong. Dan yang kedua pengajaran Al-Quran, di mana mengajarkan isi kandungan dari Al-Quran. Bukan hanya mengajarkan isi dari Al-Qurannya saja, tapi juga diajarkan cara membacanya dan memahami isi Al-Quran dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan bentuk-bentuk penolakan yang dilakukan oleh penduduk Mekah adalah, yang pertama itu mereka hanya menolak, tidak melakukan apa-apa. Yang kedua, mereka menolak sambil berkata kasar. Dan yang ketiga, mereka menyakiti Nabi, melukai Nabi, dan para sahabat yang beriman disiksa. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi dakwah Nabi, yang pertama itu ada bidang politik kekuasaan, yang kedua sosial, yang ketiga agama, yang keempat budaya, dan yang kelima ekonomi. Sedangkan di fase Madinah itu sudah sangat gampang atau mudah sekali. Yang pertama itu mereka mendirikan masjid, yang kedua mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin, yang ketiga perjanjian saling membantu antar sesama kaum muslimin dan bukan muslim, yang keempat meletakkan dasar politik, ekonomi, sosial untuk masyarakat baru, yang kelima mengadakan perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah, yang keenam memperkuat kekuatan militer. Pembentukan peradaban di Madinah pada masa kenabian, yang pertama itu adalah mendirikan madrasah ilmiah yang dibangun di rumah Arkom, yang kedua Nabi sebagai pemimpin, yang ketiga penerapan syariat Islam, yang keempat pemeliharaan Al-Quran, yang kelima peningkatan harkat dan derajat wanita, yang keenam pengajaran baca dan tulis, yang ketujuh pembangunan masjid, yang kedelapan perkembangan sastra, yang kesembilan penghapusan perbudakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.